Sobat Sehat Bethesda di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show episode 1. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, saya Dr. Andrea Kartika ditemani oleh saya Dr. Devi, saya dokter anak. Ya, kami akan membahas mengenai imunisasi dan imunitas anak selama pandemi COVID serta persiapan anak untuk kembali ke sekolah. Nah, seperti yang kita tahu Dok, pandemi ini banyak menimbulkan pertanyaan orang tua untuk menjaga buah hati supaya tidak terkena COVID-19. Nah, nggak usah lama-lama. Sekarang kita langsung tanya ke ahlinya, yaitu Dr. Devi. Baik, Dr. Devi, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih dok cara menggunakan masker yang baik dan benar serta pemberian suplemen vitamin pada anak-anak selama pandemi COVID-19? Monggo Dr. Devi. Oke, seperti kita ketahui bersama ya, jadi masker ini sekarang adalah barang yang wajib kita bawa ya ketika keluar dari rumah. Nah, kalau kita menggunakan masker bedah, jangan sampai terbalik ya. Jadi yang bagian berwarna ini adalah bagian yang di luar, sedangkan bagian yang putih adalah bagian yang menyentuh wajah kita. Nah, sebelum kita memasang masker ke wajah kita, sebaiknya kita cuci tangan dulu, Dr. Andrea. Baik. Ya, kenapa demikian? Karena masker ini nanti akan menempel ke wajah kita, sehingga jangan sampai tangan kita yang mungkin terkontaminasi oleh kuman akan mengkontaminasi atau mengotori masker kita. Ya. Nah, kemudian setelah masker terpasang, tidak boleh ya sering kita sentuh-sentuh masker, membetulkan masker di muka. Kenapa? Karena tangan kita mungkin ada kuman, sehingga kalau kita menyentuh area wajah, maka kita bisa menginfeksi diri kita sendiri. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Benar. Ya. Dan harus menutupi mulut dan hidung ya. Kadang-kadang hanya pakai di mulut saja, iya, gitu ya. Jadi kurang tepat ya. Yang kedua tadi pemberian suplemen ya. Iya. Suplemen memang tidak diwajibkan selalu anak itu mengkonsumsi suplemen setiap hari ya, asalkan cukup makan yang bergizi, kemudian melakukan aktivitas tubuh tetap ya, walaupun di rumah tapi tetap harus aktivitas tubuh, makan yang baik, buah dan sayur saya rasa itu cukup. Tetapi mungkin beberapa suplemen dapat ditambahkan kepada anak-anak kita, misalnya adalah vitamin D ya. Kalau anak banyak di rumah maka paparan sinar matahari otomatis juga kurang, sehingga hal ini mungkin menyebabkan si anak ini butuh suplementasi dengan vitamin D. Dari makanan juga bisa ya dok ya? Makanan bisa ya, tetapi tidak bisa penuh kita mencukupi kebutuhan vitamin D dari makanan saja. Ya. Baik, gitu. Jadi Bapak Ibu itu informasi buat kita ya. Jadi bisa dari suplemen, bisa dari makan makanan yang bergizi. Oke, selanjutnya dokter. Apa pengaruh terlambat imunisasi dokter pada anak? Karena seperti kita tahu orang tua ini pada khawatir ya, membawa ke rumah sakit. Nanti buah hatinya kalau terkena virus COVID gimana? Bagaimana dokter solusinya? Ya. Nah, jadi satu hal kalau kita mau menjaga imunitas anak-anak kita di masa pandemi, jangan lupa imunisasi sesuai dengan jadwal. Iya. Tetapi saya juga menyadari bahwa bulan-bulan pertama kita masuk dalam pandemi ini banyak sekali orang tua yang khawatir atau takut membawa anaknya ke rumah sakit atau ke dokter atau ke puskesmas untuk imunisasi. Nah, kalau sudah memang terlambat, jangan khawatir. Imunisasi bisa dikejar. Ya. Nah, kapanpun belum mendapatkan imunisasi, segera datang ke fasilitas kesehatan yang menyediakan imunisasi, sehingga kita bisa kejar imunisasi apa yang belum didapat oleh anak kita. Kalau di Bethesda sendiri aman ya dok ya kalau imunisasi di sini ya dok? Ya, kebetulan kami menyediakan klinik imunisasi yang terpisah. Baik. Supaya memberikan rasa aman ya, aman dan nyaman kepada orang tua untuk membawa anaknya mendapatkan imunisasi. Luar biasa ya keterangan dari Dr. Devi nih dok ya. Berarti memang harus imunisasi karena memang benefitnya lebih tinggi ya dok ya. Kalau pandemi begini kita baru merasakan nih penyakit yang tidak ada imunisasinya akan sangat berbahaya untuk kita ya kan. Nah, sementara penyakit-penyakit yang sudah ada imunisasinya jangan kita lupakan. Oke dok, sudah paham sekarang yang mengenai imunisasi ya dok ya. Sekarang dokter, ini kan ada kabar bahwa anak-anak akan kembali ke sekolah nih dok. Betul. Apalagi anak-anak sekarang sudah banyak yang sering di rumah. Nah,
gimana sih dok persiapan anak itu untuk kembali ke sekolah bisa beraktivitas lagi dengan baik tapi tentunya juga tidak terpapar COVID-19? Jadi selagi ini belum mulai ya Iya. proses sekolah, maka kita bisa punya waktu nih untuk mempersiapkan anak-anak kita. Ya, yang pertama mungkin kita harus memberi masukan dulu kepada anak-anak, beri pengetahuan dulu apa sih sebetulnya COVID itu, coronavirus itu apa. Dan sekarang banyak sekali media edukasi untuk anak-anak yang bisa kita dapatkan dari media sosial. Ya, kalau tidak punya nanti bisa saya berikan. Ya. Nah, setelah anak itu mengerti apa itu COVID, apa itu coronavirus, kita harapkan bahwa dia punya kesadaran sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Caranya bagaimana melindungi diri sendiri? Satu, mulai biasakan anak menggunakan masker. Yang tadinya kita harus selalu ingatkan ke anak, lama-lama harapan kita adalah nanti kalau dia sudah sekolah, tanpa sadar dia pun mau menggunakan masker tanpa dilepas-lepas. Gitu ya. Itu nomor satu. Mungkin tips-triknya supaya mau anak pakai masker, coba dia suruh pilih deh masker yang dia sukai. Gambar-gambar ya dok, sekarang banyak Betul, sekali ya dok ya. banyak sekali ya. Kemudian selalu beri motivasi ke anak, puji anak kalau dia mau menggunakan masker secara terus-menerus ya. Nah, ayo adik keren deh kalau pakai masker gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian hal kedua adalah ajari anak selalu cuci tangan. Cuci tangan juga tidak boleh asal cuci tangan hanya begini ya, selesai ya. Cuci tangan yang dianjurkan 20 detik, Dokter Andrea. Ya, 20 detik. Jadi ajarkan anak mencuci tangan dengan menggunakan atau menyanyikan lagu yang kira-kira durasinya 20 detik ya, cuci tangan. Sehingga semua bagian-bagian dari tangan ini di sela-sela jari, di buku-buku tangan dan di kuku ini semuanya bersih-bersih. Memang yang susah tuh meminta anak pakai masker dok, karena pertama gerah dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa sepertinya ya, mereka juga tak terbiasa ya dok ya. Seperti di rumah kita bisa biasakan anak untuk belajar nanti kalau dia harus sekolah ya. Berapa jam di rumah, ayo dek pakai masker bareng-bareng sama mama misalnya seperti itu. Iya, menarik sekali. Berarti persiapan ke sekolah seharusnya sudah dipersiapkan sejak dini ya dokter, sehingga anak tidak pakai. Betul. Ya. Jadi nanti di sekolah apalagi banyak teman-temannya, malahan nanti bisa mengedukasi temennya, ayo pakai masker. Nah, jadi semuanya jadi terlindungi. Satu hal lagi mungkin ajari anak untuk menjaga jarak ya dengan orang lain. Ya. Biasanya kita ajari, coba dia rentangkan tangannya. Nah, jarak segitu tuh tanganmu nggak boleh sentuh orang lain. Ya, oke seperti itu. Luar biasa sekali ya penjelasan Dokter Devi ini, emang enak banget buat diterima oleh para orang tua untuk memberikan edukasi kepada buah hatinya. Nah Dokter Devi, minggu lalu kami membuka polling pertanyaan di Instagram Story mengenai imunisasi dan imunitas pada anak selama pandemi COVID. Di sini kami memilih 3 pertanyaan dokter. Yang pertama seperti ini. Bagaimana dokter menjaga imunitas anak selama pandemi COVID dengan riwayat asma ya? Oke. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa coronavirus ini kalau dia menginfeksi orang dengan penyakit komorbid apapun itu ya, termasuk mungkin asma, maka ada kemungkinan bahwa penyakit ini akan menjadi lebih berat perjalanan klinisnya ya. Nah, sehingga memang pada anak-anak yang memiliki penyakit sebelumnya seperti misalnya asma, kemudian ada kelainan jantung ya, atau apapun ya, kelainan darah, maka harus ekstra lebih hati-hati untuk menjaga supaya tidak terkena COVID ya. Kemudian juga mungkin pada khusus untuk anak-anak yang memiliki sakit asma atau penyakit jantung, alergi ya, saya sangat menyarankan untuk memberikan imunisasi lengkap terhadap virus-virus atau bakteri yang bisa menyebabkan infeksi saluran nafas ya, sehingga kalaupun nanti terkena infeksi saluran nafas maka tidak menjadi lebih berat ya. Itulah pentingnya imunisasi seperti yang kita. Sekali lagi imunisasi itu sangat penting. penting. Oke dokter, lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Pada anak dengan cerebral palsy, apakah ada kecenderungan untuk mudah tertular COVID? Baik, begini ya. Jadi kalau mungkin kecenderungan untuk lebih mudah tertularnya sama dengan orang yang lain ya. Tetapi ketika seorang anak dengan cerebral palsy itu terkena COVID, terinfeksi, mungkin akan lebih berat. Karena pada anak-anak dengan CP, cerebral palsy, kadang-kadang otot napasnya itu kurang kuat. Jadi refleks batuknya kurang
dan lebih banyak dalam posisi berbaring dia, sehingga pengeluaran lendir-lendir saluran nafas itu menjadi terganggu. Nah ini mungkin akan memperberat ya, jadi harus lebih ekstra hati-hati. Jadi refleks batu itu memang refleks untuk mengeluarkan kuman atau virus atau bakteri ya dok ya? Jadi itu refleks proteksi untuk diri kita sendiri sebetulnya. Begitu ya dokter ya. Baik. Masuk ke pertanyaan ketiga dokter. Ini pertanyaan yang cukup sering dan membingungkan kepada orang tua. Karena seperti kita tahu anak-anak itu kan suka bermain dokter. Nah ini apakah anak itu aman bermain di alam terbuka, tetapi dengan catatan tetap menggunakan masker dan tidak dalam kerumunan orang? Sebetulnya aman nggak sih dok seperti itu? Oke. Jadi kembali kepada pola penularan COVID ya. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa coronavirus ini tidak lari-lari di udara nih, Dr. Andrea. Jadi kalau dia hanya ditularkan melalui droplet ya, saluran napas. Sehingga boleh saja kalau Bapak Ibu mau membawa putra-putrinya keluar, asalkan itu tidak dalam keramaian, ya itu justru saya sarankan. Karena anak akan merasa senang ya, tentunya ya, dia bisa melihat lingkungan luar, kemudian dia bisa mendapat paparan sinar matahari, bisa aktivitas fisik. Itu mungkin untuk psikologis anak pun akan lebih baik selain untuk menjaga kesehatan tubuh karena tetap beraktivitas ya. Jadi boleh, tetapi tetap harus gunakan masker ya, satu. Kemudian yang kedua, karena dia sifat penularannya droplet dan droplet itu akan jatuh ke tanah, maka saran saya kalau mau keluar ya, ini anak-anak harus pakai sepatu yang tertutup. Ya, pakai alas kaki, tetapi kalau bisa sepatu yang tertutup. Iya. Ya. Seperti kita tahu juga hidup ya, banyak sekali anak-anak sekarang di rumah terus main gadget, nggak mau keluar, tidak gerak sama sekali dan nggak terpapar sinar matahari. Oke, jadi itu solusi buat para orang tua untuk mengajak buah hatinya keluar, tapi tetap pakai masker dan cuci tangan serta jaga jarak sosial. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian materi dari Dr. Devi mengenai imunisasi dan imunitas anak selama pandemi COVID-19. Semoga materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjaga buah hati dan kerabat dari virus corona. Nah, akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika dan saya Dr. Devi undur diri. Sampai jumpa kembali di Talk BTS episode 2 yang tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. Dan jangan lupa follow sosial media kami serta nantikan informasi selanjutnya.